Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Katolik Musikaritas. Kami berasal dari Fakultas Bisnis dan Akuntansi, dari Prodi Akuntansi, dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Untuk mata kuliah ini, kami diampu oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Mutiara Maimunah. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evelyn Aprilia dengan NIM 2121065. Saya Valentina Tivano dengan NIM 2121056. Saya Mersile Michelin dengan NIM 2121068. Baik, next. Baiklah, untuk definisi dari regulasi keuangan sektor publik Indonesia sendiri, regulasi berasal dari bahasa Inggris yaitu regulasi ataupun peraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peraturan merupakan kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Regulasi publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, dan lain sebagainya. Next. Untuk teknik penyusunannya sendiri terdiri dari 3 teknik. Yang pertama adalah regulasi publik yang dimulai dengan adanya berbagai isu yang terkait dengan regulasi tersebut. Lalu yang kedua adalah tindakan yang diambil terkait dengan isu yang ada adalah berbentuk regulasi atau aturan yang dapat diinterpretasikan sebagai wujud dukungan penuh organisasi publik. Lalu yang ketiga, peraturan adalah hasil dari berbagai aspek dan kejadian. Next. Untuk siklus regulasi tersendiri yaitu siklus regulasi akuntansi sektor publik. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan, baik berasal dari luar lingkungan maupun dari dalam organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi publik mempunyai regulasi sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Di dalam siklus yang dapat teman-teman lihat di layar, terdiri dari regulasi perencanaan publik, regulasi anggaran publik, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran, regulasi pengadaan barang dan jasa publik, serta regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Next. Hasil regulasi dari siklus akuntansi sektor publik. Seperti yang tersaji di tabel di layar, terbagi menjadi regulasi tahapan dalam siklus akuntansi sektor publik dan juga contoh dari hasil regulasi publik tersebut. Yang pertama, regulasi perencanaan publik. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 mengenai rencana pembangunan jangka menengah. Lalu yang kedua ada regulasi anggaran publik. Yang contohnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Lalu yang ketiga adalah regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran publik, dengan contoh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006 tentang rincian anggaran belanja pusat tahun anggaran 2007. Dengan contoh lagi, otorisasi Kepala Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Lalu yang keempat adalah regulasi pengadaan barang dan jasa publik. Contohnya adalah SK Gubernur dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu yang kelima adalah regulasi laporan pertanggungjawaban publik, dengan contoh peraturan daerah tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban gubernur atau bupati ataupun wali kota. Lanjut. Lalu selanjutnya adalah contoh masalah publik tentang akuntansi yang ada di sektor publik. Pada tabel di atas, tertera juga tahapan siklus ASP, lalu ada permasalahan dan pihak yang terkait. Untuk perencanaan publik, permasalahannya adalah ketimpangan pelayanan publik
tentu dalam bidang kesehatan ataupun pendidikan. Untuk pihak yang terkait adalah bagian perencanaan, bagian program, dan juga stakeholder. Lalu yang kedua adalah penganggaran publik. Untuk permasalahannya sendiri adalah alokasi anggaran pelayanan publik minimal. Untuk pihak yang terkait adalah bagian anggaran dan bagian keuangan. Lalu realisasi anggaran publik. Untuk permasalahannya adalah jumlah pencairan dana tidak sesuai dengan anggaran. Bagian anggaran untuk pihak yang terkait adalah bagian anggaran dan bagian keuangan. Lalu pengadaan barang dan jasa publik. Untuk permasalahannya adalah informasi yang tidak transparan, dan pihak yang terkait adalah bagian pengadaan dan organisasi penyediaan layanan barang dan jasa. Lalu pelaporan keuangan sektor publik. Untuk permasalahannya sendiri adalah ketidaktepatan waktu pelaporan, dan pihak yang terkait adalah bagian keuangan. Lalu ada audit sektor publik. Untuk permasalahan sendiri adalah kurangnya bukti. Lalu untuk pihak yang terkait adalah audit internal dan audit eksternal. Lalu ada pertanggungjawaban publik. Untuk permasalahannya adalah keterbatasan pendistribusian informasi. Dan pihak yang terkait adalah kepala organisasi ataupun legislatif. Next. Lalu untuk siklus regulasi yang mengatur akuntansi sektor publik. Pada siklus ini terdiri juga perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik, dan juga pertanggungjawaban publik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Meili. Udah, mati dulu. Oke, selanjutnya itu ada review regulasi publik. Yang pertama itu ada UU nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Yang ketiga itu ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 999 tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Yang keempat itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima itu ada UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang keenam itu ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Yang terakhir itu ada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 93057 tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah masuk dan pos penerimaan pembangunan. Next. Oke, bentuk reformasi yang meliputi yang pertama tuh ada penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua tuh ada penataan kelembagaan, yang ketiga tuh penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang keempat tuh ada pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan. Yang pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kebendaharaan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Next. Adapun 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan, yaitu yang A itu ada akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang B itu ada keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Yang C itu ada adanya pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang terakhir itu ada pemberdayaan manajer profesional. Adapun dasar hukum keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 6 secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu bab 8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut,
Yang pertama, itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, itu ada segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, itu jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, itu ada hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir, itu ada untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang, lalu hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Valen. Oke, baiklah. Untuk dasar hukum keuangan negara antara lain, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terakhir itu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke, selanjutnya. Beberapa regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Untuk selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, yakni Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Oke, untuk selanjutnya lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, keuangan daerah, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Oke, yang selanjutnya, dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Untuk organisasi nirlaba, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Selain itu juga diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan, dan regulasi publik terkait dengan partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Untuk selanjutnya, kita tahu bahwa banyak permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik di Indonesia. Nah, pada saat ini kami akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Nah, di sini kira-kira ada 5 permasalahan menurut Bastian tahun 2005. Yang pertama itu ada regulasi yang berfokus pada manajemen. Organisasi publik didirikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan ini dicapai melalui pelayanan publik.
Segala proses dilakukan oleh organisasi publik. Dalam hal ini, salah satu permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik adalah regulasi yang berfokus pada manajemen organisasi publik. Regulasi yang hanya berfokus pada pengaturan wilayah manajemen seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi, regulasi publik harus fokus pada tujuan pencapaian organisasi publik, bukan hanya pada tujuan pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan publik. Nah, yang kedua, itu selanjutnya ada regulasi yang belum bersifat teknik. Banyak regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun, banyak di antaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Selain itu, di Indonesia juga ada beberapa regulasi setingkat undang-undang yang bahkan tidak diikuti peraturan pelaksanaan di bawahnya, sehingga pemerintah juga di tingkat daerah tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut. Yang ketiga, itu ada perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Regulasi yang baik harus bersifat aplikatif. Karena regulasi yang tidak jelas dan tidak aplikatif akan menimbulkan multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBD. Yang kelima itu ada UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah. Yang keenam itu ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang bentuk dan susunan perhitungan APBD. Yang terakhir itu ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan anggaran pendapatan daerah masuk dan pos penerimaan pembangunan. Next. Oke, bentuk reformasi yang ada tuh meliputi yang pertama tuh ada penataan peraturan perundang-undangan, yang kedua tuh ada penataan kelembagaan, yang ketiga tuh penataan sistem pengelolaan keuangan negara atau daerah, yang keempat tuh ada pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan. Yang pertama tuh ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang kebendaharaan. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara. Next. Adapun 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan, yaitu yang A itu ada akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja. Yang B itu ada keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah. Yang C itu ada adanya pemeriksaan eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri dalam pelaksanaan pemeriksaan. Yang terakhir itu ada pemberdayaan manajer profesional. Adapun dasar hukum keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 6 secara khusus diatur mengenai keuangan negara, yaitu bab 8 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua itu ada segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga itu jenis dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat itu ada hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. Dan yang terakhir itu ada untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksaan keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.
Lalu hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan kepada Valen. Oke, baiklah. Untuk dasar hukum keuangan negara antara lain, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Nah, yang kedua, itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang keempat, itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terakhir itu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Oke, selanjutnya. Beberapa regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851. Untuk selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, yakni Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Oke, untuk selanjutnya lagi, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, keuangan daerah, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Oke, yang selanjutnya, dasar hukum keuangan organisasi publik lainnya. Untuk organisasi nirlaba, IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. PSAK Nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Selain itu juga diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang mengatur masalah organisasi publik yang berbentuk yayasan dan regulasi publik terkait dengan partai politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang bantuan keuangan kepada partai politik. Untuk selanjutnya, kita tahu bahwa banyak permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik di Indonesia. Nah, pada saat ini kami akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam regulasi keuangan sektor publik di Indonesia. Nah, di sini kira-kira ada 5 permasalahan menurut Bastian tahun 2005. Yang pertama itu ada regulasi yang berfokus pada manajemen. Organisasi publik didirikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan ini dicapai melalui pelayanan publik. Segala proses dilakukan oleh organisasi publik. Dalam hal ini, salah satu permasalahan yang ada dalam regulasi keuangan publik adalah regulasi yang berfokus pada manajemen organisasi publik. Regulasi yang hanya berfokus pada pengaturan wilayah manajemen seringkali mengaburkan proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jadi, regulasi publik harus fokus pada tujuan pencapaian organisasi publik, bukan hanya pada tujuan pencapaian organisasi publik, yaitu kesejahteraan publik. Nah, yang kedua,
itu selanjutnya ada regulasi yang belum bersifat teknik. Banyak regulasi publik di Indonesia yang tersusun dengan sangat baik untuk tujuan kesejahteraan publik. Namun, banyak di antaranya tidak dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena regulasi tersebut tidak menjelaskan atau tidak disertai dengan regulasi lain yang membahas secara lebih teknis bagaimana mengimplementasikan regulasi tersebut. Selain itu, di Indonesia juga ada beberapa regulasi setingkat undang-undang yang bahkan tidak diikuti peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sehingga pemerintah juga di tingkat daerah tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut. Yang ketiga, itu ada perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Regulasi yang baik harus bersifat aplikatif. Karena regulasi yang tidak jelas dan tidak aplikatif akan menimbulkan multi-interpretasi dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan regulasi keuangan sektor publik di Indonesia adalah perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Dalam banyak kajian, bisa dilihat beberapa pasal dari undang-undang atau regulasi terkait sering menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaannya. Di tingkat daerah khususnya, substansi dari isi undang-undang terkait tidak dapat diturunkan dalam peraturan daerah. Kondisi ini membuat tujuan peraturan pemerintah tidak dapat tercapai sesuai konsep awalnya. Untuk selanjutnya, itu ada pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Nah, untuk saat ini, di zaman sekarang ini, banyak regulasi yang bersifat transisi yang telah dilaksanakan secara bertahap. Hal itu membutuhkan kapasitas tertentu untuk dalam hal pelaksanaannya. Hal ini akan mempengaruhi anggaran yang senantiasa meningkat dan cenderung boros. Pemborosan anggaran akan menurunkan kapasitas organisasi dalam menjalankan roda organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi akan semakin menurun. Dan yang terakhir yang akan kami bahas permasalahannya, yaitu adalah pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Kita tahu bahwa sanksi adalah hukuman jika organisasi publik tidak melaksanakan regulasi tersebut. Nah, apabila pelaksanaan regulasi itu dilaksanakan dengan tidak adanya sanksi atau tidak adanya pemberian sanksi, organisasi akan seenaknya melaksanakan atau bahkan tidak melaksanakan regulasi tersebut. Sanksi terhadap organisasi yang tidak melaksanakan regulasi hendaknya dicantumkan dalam setiap regulasi publik. Oke, berikut permasalahan-permasalahan yang kami sajikan mengenai regulasi keuangan sektor publik di Indonesia, dan materi kami sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Bye-bye. See you. See you.